Pemirsa, sidang pembunuhan Wayan Mirna Salihin hari ini kembali berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi. Dalam persidangan ke-12, jaksa penuntut umum menghadirkan ahli psikologi dan Jessica Wawor memantau langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jessica, temuan apa saja yang disampaikan ahli psikologi mengenai gerak-gerik Jessica Wongso saat peristiwa pembunuhan terjadi? Ada sejumlah temuan yang disampaikan dan ditemukan dalam persidangan ke-12 kali ini terkait dengan pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Ade. Namun memang jika dikatakan bukti yang begitu baru belum ada, tapi berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli atau ahli psikologi yang hadir pada persidangan kali ini, yaitu Antonia Ratih, ada sejumlah kejanggalan yang tidak lazim begitu disampaikan. Selama Antonia Ratih memantau rekaman CCTV pada saat Jessica berada di Cafe Olivier di hari meninggalnya Wayan Mirna Salihin. Kejanggalan pertama yang disampaikan oleh ahli psikologi dalam persidangan adalah pertama, ketika Jessica Kumala Wongso tiba di Cafe Olivier setelah mendapatkan atau setelah memesan meja, Jessica ini memang sempat berkeliling di daerah Cafe Olivier sendiri, yang menurut dari Antonia Ratih, beberapa gesture dari Jessica tersebut dikatakan memang sedikit kurang lazim. Kejanggalan kedua juga adalah pada saat Jessica kembali untuk memutuskan pindah meja begitu atau pindah berada dalam posisi meja yang sudah dipesan, ada gerakan dari Jessica yang seperti kita ketahui bersama memindahkan paper bag ke atas meja. Hal ini juga menurut Antonia Ratih sedikit tidak lazim dan cukup janggal begitu, karena pemindahan paper bag hanya berlangsung sekitar 3 menit dan apa yang dilakukan Jessica pada saat paper bag sedikit menutup pandangan dari CCTV ke Jessica Kumala Wongso ini yang menjadi sedikit kejanggalan, dan menurut Antonia Ratih ada kemungkinan terjadi manipulasi yang bisa saja dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso pada saat paper bag berada di atas meja. Setelah paper bag berada di atas meja, Antonia Ratih juga menjelaskan kejanggalan berikutnya ketika paper bag tersebut sudah dipindahkan ke samping dan di belakang meja. Setelah itu baru gerakan dari Jessica Kumala Wongso terlihat lebih rileks daripada beberapa saat sebelumnya. Kejanggalan berikutnya menurut Antonia Ratih selaku ahli psikologi yang dihadirkan adalah kejanggalan yang cukup menarik perhatian para ahli pada saat memantau rekaman CCTV selama kejadian berlangsung di Cafe Olivier tersebut adalah ketika Wayan Mirna Salihin sudah berada bersama-sama dengan Jessica Kumala Wongso dan setelah meminum kopi Vietnam yang sudah dipesan, Wayan Mirna Salihin sudah merasa kesakitan begitu. Disitulah kejanggalan menurut Antonia Ratih paling menonjol adalah di mana ketika seharusnya ada pertemuan dari dua orang atau dua sahabat begitu, melihat salah satu sahabatnya sedang merasa sakit, tidak ada ekspresi dari Jessica Kumala Wongso yang menunjukkan kepanikan. Meskipun Jessica Kumala Wongso menyatakan bahwa ekspresi sebiasa mungkin itu dihadirkan oleh Jessica karena saking panik melihat temannya sedang kesakitan, menurut Antonia Ratih hal tersebut sudah tidak lazim. Berikut kami sampaikan kutipan pernyataan dari Antonia Ratih di saat persidangan terkait dengan bagaimana sebenarnya perilaku dari Jessica Kumala Wongso. Itu tidak lazim? Semuanya tampak sangat biasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana dia menampilkan dirinya, kelihatannya bukan hanya sangat biasa, justru luar biasa tenang, dan itu mengagumkan. Dalam kondisi di bawah tekanan stres yang begitu besar, dia tampak sangat tenang, dia bahkan tampak in there. Jadi apa ya? Bukan menikmati, tapi dia tampak seolah-olah sangat natural dia ada di situ. Apakah saudara yang saudara sampaikan tadi adalah karena ada suatu yang dia sudah prediksi, atau dia sudah sesuatu yang sudah dia pikirkan? Itu saya tidak bisa menjawab secara pasti, tetapi dengan kapasitas kecerdasan yang tampak pada yang bersangkutan dan bagaimana yang bersangkutan bisa sangat tenang dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada, kemungkinan yang bersangkutan memang mungkin sudah tahu apa yang harus dia hadapi. Ya, selain memantau pantauan gerakan Jessica melalui CCTV, memang Antonia Ratih juga menyatakan bahwa sedikit sulit untuk menggali emosi Jessica karena memang Jessica ini cenderung tenang pada saat Antonia Ratih berinteraksi dengan Jessica selama 6 jam di Polda Metro Jaya. Ade. Selain ahli psikologi, siapa lagi saksi yang akan dihadirkan hari ini, Jessica?
Menarik untuk dilihat siapa lagi saksi yang akan dihadirkan hari ini, Ade, karena rencananya jaksa penuntut umum setelah mendengarkan keterangan dan menggali informasi dari ahli psikologi yaitu Antonia Ratih, rencananya nanti asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso yang selama ini memang dicari-cari terkait dengan kebenaran bahwa Jessica menyuruh atau memerintahkan membantu rumah tangganya membuang celana yang sempat sobek setelah adanya kasus kopi sianida tersebut. Ini rencananya memang akan dihadirkan dalam agenda persidangan yang ke-12 ini. Kami memang tentunya masih menunggu apa nanti yang akan digali oleh jaksa penuntut umum, kemudian fakta temuan baru apa, karena mengingat keterangan dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso ini bisa dikatakan nanti bisa menjadi salah satu keterangan atau saksi kunci dalam kasus kopi sianida ini, dikarenakan ada dugaan kuat yang selama ini memang masih terus digali begitu terkait dengan celana yang sobek yang tidak bisa ditemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio, Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jessica.